Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Tema pada saat minggu hari ini adalah dianiaya oleh sebab kebenaran. Agak aneh memang jika melihat orang dianiaya. Orang yang dianiaya itu disebut yang berbahagia. Ini adalah suatu perkataan yang paradok. Bagaimana mungkin orang yang teraniaya itu harus menerima dengan tulus dan tetap berbahagia menerima kenyataan pahit ini? Aneh. Kebiasaan dunia. Jikalau seorang teraniaya pasti akan membalasnya. Gigi ganti gigi. Ya, teraniaya juga diganti menganiaya. Artinya pengampunan tidak ada di sana. Tetapi itu tidak berlaku di dalam kehidupan orang percaya. Kejahatan tidaklah mungkin dibalas dengan kejahatan di dalam persepsi orang percaya. Tapi kejahatan itu dibalas dengan kebajikan. Karena itulah pemikiran semacam ini mungkin aneh bagi orang yang hidup di luar Allah. Artinya kejahatan dibalas dengan kebajikan. Namun di dalam Allah tidaklah demikian. Bahkan penganiayaan itu dianggap sebagai alat untuk memurnikan iman, untuk menunjukkan dedikasi. Jadi kan demikian jelas bahwa penganiayaan atau penderitaan yang dibuat oleh orang terhadap kita tidaklah menjadi kita undur atau merasa bahwa mengapa harus terjadi padahal aku mengikut Kristus dengan baik, aku sembahyang dengan taat, aku memberikan perpuluhan dengan baik, tetapi mengapa penganiayaan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Ingat saudara, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, dia mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidaklah dapat mengatasinya. Kita tahu bahwa Kristus itu dikatakan sebagai kepala gereja. Kalau kepalanya itu sudah teraniaya dan teraniaya, maka sebagai tubuhnya pun tidaklah pernah lepas dari penganiayaan. Tidaklah terlepas dari penderitaan. Tidaklah terlepas dari fitnaan. Selama kita dikatakan sebagai gereja, maka selama itu pula kita akan diberondong dengan serangan-serangan yang membabi buta dari si iblis. Nah, kita tahu itu. Nah, kita tidaklah bisa untuk menghindari. Tetapi kita tahu bahwa kebenaran tetap menang. Makanya dikatakan mereka tidak dapat menguasainya. Artinya kebenaran diapakan pun tetap ada di atas kejahatan. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Ya? Karena itu
penganiayaan yang terjadi di dalam dunia ini dianggap sebagai cendela. Untuk apa? Untuk menuju pada kebahagiaan. Nah, ini adalah merupakan suatu prinsip yang benar di dalam kehidupan orang percaya, bahwa penganiayaan ini adalah merupakan jendela, merupakan suatu pintu untuk menuju pada kebahagiaan. Karena dengan penganiayaan yang ada itu, orang itu atau kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Bukankah Kristus telah dianiaya? Bukankah Kristus telah difitnah? Bukankah Kristus telah dibunuh? Jadi dengan mengalami penganiayaan sebagai tubuh Kristus, berarti kita the real body of Christ, meaning that we are the mystical body of Christ. Nah, kalau kita dikatakan sebagai tubuh Kristus yang sesungguhnya, maka penganiayaan itu tidaklah mungkin lepas dari kehidupan kita. Lah, kita bisa ambil contoh dari apa yang dialami oleh orang-orang Koptik dan juga Syria ketika dibantai oleh ISIS. Apa yang dia katakan? Sebagai tubuh Kristus yang sungguh, dia mengatakan, we are the people of God, we are the body of Christ. Artinya apa? Mereka tetap mengakui sebagai tubuh Kristus, karena itu mereka rela mati dan teraniaya. Atas dasar inilah, saudara, maka tidaklah salah kalau Jana Suci Matius dalam Injilnya menyebut kata-kata Kristus demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Lihat di sini. Oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran itu sendiri, maka kita patut berbahagia. Karena apa? Karena yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kebenaran. Tetapi kita akan upset atau sedih, kecewa, dan menakutkan jikalau kita teraniaya oleh karena kesalahan kita. Suatu misal mencuri, merampok, ya, berzina, dan lain sebagainya. Kita dianiaya oleh karena orang. Kita patut bersedih. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang jahat dan melanggar aturan dari Allah. Tetapi kalau yang kita lakukan adalah kebenaran, teraniaya, kita dengan senyum manis, thanks God for that suffering. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah kebajikan atau kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kebahagiaan yang didapat, yang diperoleh. Karena apa? Teraniaya. Sebab dia tahu bahwa kerajaan surga adalah menjadi milik kita. Artinya apa? Artinya kita manunggal. Artinya kita menyatu. Artinya kita masuk di dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Hal itu nyata sekali dikatakan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11. Jadi teraniaya dan difitnah yang ditujukan kepada kita sebagai gereja